Halo, kembali lagi bersama saya Dian. dan Desta. Astagfirullah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang PPDB ya. PPDB ya, yaitu penerimaan peserta didik baru ya. Nah, pada bincang kali ini kita akan sedikit membahas tentang PPDB SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ya. Nah, pada tahun ajaran kali ini ya 2023 dan 2024 SMK Telekomunikasi sekarang sedang membuka penerimaan peserta didik baru ya untuk angkatan sekarang ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit program-program apa saja yang ada di SMK Telekomunikasi ataupun dengan jurusan visi misi lah ya, visi misi dari sekolahannya dan jurusannya tentunya ya. Dan berapa sih biayanya? Soalnya katanya kalau saya dengar-dengar itu dari mahal. Iya, agak mahal lah ya. Bos, tolong Mbak Im. Nah, di SMK Telekomunikasi ini ya, untuk dari segi jurusan ya, dari segi jurusan itu terbilang cukup banyak ya, dan inovatif dan sedikit ya. Dari pertama nih, jurusan pertama itu ada ini teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau bisa disingkat STMJ ya. STMJ. Oh maaf, salah. TKJ ya. Sebut TKJ. STMJ itu susu telur madu jahe. Yes. Enak itu, ya. Malam-malam itu. Jamu sehat, kuat. Sehat. Di jurusan TKJ itu sendiri kalian pasti juga udah tahu ya, mereka itu ngapain aja. Biasanya mereka mengurus tentang jaringan-jaringan pada komputer ataupun agak sedikit problem. Iya, seperti itu. Ya, contohnya misalkan seperti kalian nih ingin mendaftar di perusahaan yang terkenal tuh seperti PT Telekomunikasi Indonesia ya. Itu mereka pasti membutuhkan seorang mekanik lah ibaratnya. Iya, seperti membutuhkan yang handal. Orang yang di bidangnya seperti itu, seperti TKJ ini ya. Dan yang kedua ada jurusan RPL ya. RPL itu adalah pengembangan perangkat lunak ya. Dan game. Iya, perangkat lunak dan game. Nah, di RPL itu seperti kita lebih fokus di komputer ya, lebih fokus di hadapan komputer karena itu kita berurusan dengan coding-codingan ya yang agak pusing juga. Nah, di perangkat kan itu kayak RPL itu kita mengembangkan sebuah perangkat atau kayak aplikasi lah. Iya, seperti itu contohnya ya. Atau kalian bisa juga kalau udah pintar bisa buat website, bisa buat game developer gitu kan ya, bisa. Boleh, atau slot online gitu ya. Slot itu nomor sangat 1 bagus ya, kalau bisa WD terus ya. Oke. Nah, dan di jurusan ketiga itu ada desain komunikasi visual atau DKV atau bisa disebut multimedia. DKV atau multimedia itu sama saja, cuman sekarang kan penyebutannya udah dirubah karena kurikulum. Kurikulum. Seperti itu. Nah, kalian juga pasti udah tahu lah apa itu multimedia atau apa itu DKV. Itu seperti desainer ya. Desainer kayak buat video kayak gini. Ya, videographer ataupun fotografer. Nah, di situ kita membahas jurusan itu membahas banyak sekali. Nah, itu jurusannya seperti yang saya ambil saat ini ya. Itu jurusannya multimedia. Sangat asik itu. Sangat asik juga. Kalian juga bisa belajar dari banyak hal juga dari multimedia, seperti bagaimana cara kalian mengambil foto, dari bagaimana cara kalian belajar bagaimana ya cari angle foto yang bagus, cara video, pemegangan
kamera dan kalian bisa tahu cara penggunaan kamera lah ya. Caranya bisa kalian mendapatkan ilmu baru lah di multimedia ini ya biar supaya nanti saat kalian sudah lulus kalian bisa manfaatkan juga ilmunya di misalkan kalian masuk ke perusahaan-perusahaan ya yang kan bisa kamu jadi itu YouTuber itu bisa atau juga, konten kreator itu kan bisa kita manfaatkan lah ya apalagi kalian juga punya kreativitas yang bagus, punya ide banyak, itu kalian bisa jadi konten kreator dan menghasilkan uang itu bisa ya. Soalnya udah banyak juga orang yang seperti itu ya. Sudah banyak banget itu orang-orang yang gitu. Tambah ikon tuh. Tambah ikon. Mukbang. Makanya sedikit lah. Dan yang keempat yang paling penting itu adalah teknik otomotif. Atau bisa disebut TKR ya. Iya. Nah, di TKR sendiri itu kalian bisa tahu sendiri lah. TKR itu kan seperti otomotif ya. Itu tapi di sini itu lebih ke mobil, ke mesin mobil ya daripada sepeda motor. Sepeda motor itu beda lah ya, beda jurusan. Nah, di situ kalian juga bisa belajar cara menjadi mekanik yang benar ya. Tidak asal pretel-pretel, nggak bisa terima bongkar tidak terima pasang. Terima bongkar tidak terima pasang, bau cisampat. Nah, nggak tahu yang mana pretel lagi. Nah, intinya seperti itu, kalian bisa belajar juga. Nah, kalian jangan menganggap seperti TKR itu wah ini pekerjaan kotor ini maksudnya banyak oli itu enggak. Walaupun misalkan kalian udah jago dalam bidang otomotif, mesin-mesin, kalian bisa itu direkrut oleh perusahaan-perusahaan besar kayak contohnya Astra lah ya. Iya, Astra, Honda itu mereka mau mekanik handal kayak gitu. Mereka membutuhkan. Nggak ada mekanik motor mulu rusak. Iya. Nah, dan untuk di sekolahan ini pun kita juga menyediakan fasilitas lah. Iya, menyediakan fasilitas yang cukup banyak juga ya. Seperti kita punya ruangan praktek siswa atau biasa disebut RPS. Nah, dan itu lengkap ya. Lengkap semua alat tiap jurusannya itu lengkap ya. Dan kayak TKJ sudah ada. Dan TKR sudah ada, malah ada bengkelnya, ada alatnya semua itu ya. Komplit di sana. Komplit intinya. Mesti ada yang hilang satu kuncinya. Kuncinya hilang satu ya, kunci T. Kunci Inggris gitu ya. Iya. Nah, terus ada tempat TUKL atau tempat ujian, tempat uji kompetensi ya. Pokoknya itulah. Ya itulah, saya juga kurang tahu apa itu, kurang langsung informasi ya. Iya. Dan sebenarnya ada juga studio TV. Ya, studio TV karena namanya juga SMK Telekomunikasi ya. Itu pasti lebih ke jurusannya yang lebih difokuskan itu seperti multimedia juga ya. Multimedia itu sangat difokuskan. Yang lain juga difokuskan sama, cuman kan ya gimana ya? Namanya juga telekomunikasi pasti ya berhubungan dengan hal seperti itu ya. Iya. Dan ada channelnya juga nih. Iya, ada channelnya juga ya. Namanya Telsa TV channel. Kalian juga bisa subscribe ya, cari aja di YouTube. Nanti di bawah sini ada. Iya, nanti di sini ada ya. Ada nama YouTube-nya nanti saya kasih ya. Iya. Oke. Nah, terus kita juga mempunyai perpustakaan yang tentunya lengkap ya. Di sana kalian bisa membaca buku-buku, ada banyak buku dari berbagai macam genre ya. Nah, di situ juga kalian difasilitasi juga di perpustakaan yang tidak kalah penting adalah wifi yang sangat kencang sekali ya. Dan habis itu ada komputer juga untuk kalian searching di sana sambil mencari pengetahuan juga. Seperti itu. Nah, dan ada masjid buat kita ibadah lah. Ada masjid juga yang untuk umat beragama Muslim. Masjid yang cukup besar karena bisa menampung banyak siswa. 2 lantai lah. Iya, 2 lantai juga ya. Nah, dan kita juga mempunyai sarana prasarana olahraga dan ekstrakurikuler ya. Itu cukup banyak, beragam, nanti kita akan jelaskan ya. Dan yang paling penting ini asrama. Iya, nah di sini tuh kita ada asramanya. Jadi buat ibu-ibu yang khawatir anaknya ngekos takut gimana aneh-aneh,
bisa dimasukkan ke asrama saja. Itu lebih terjamin mereka terdisiplin juga, tertata, mereka selalu dipantau dalam pantauan 24 jam juga ya, mereka selalu aman, tidak akan kemana-mana ya, intinya mereka tidak akan melakukan hal yang negatif ya, yang negatif nggak akan lah, soalnya kan asrama juga mempunyai pengaturan ya, peraturan salah pengaturan ya. Dan itu juga di SMK Telkom ini, telekomunikasi ini kita mempunyai wifi di mana-mana tempat itu ada wifi. Iya, setiap lorong ada wifi. Jadi kalian jangan khawatir tidak punya kuota, tidak bisa chat ayam, enggak apa-apa. Anda tinggal basi itu ya. Basi, tinggal jalan ke lorong sedikit ada wifi. Anda ke free. jalan ada wifi ya. Free, tapi di kata sandi. Nah, dan di sini juga ada food court atau kantin ya. Di sini kantinnya terbilang cukup lengkap juga ya. Cukup lengkap di sini itu tapi sayang itu. Kenapa itu? Yang jualan kurang banyak lah. Ya, kurang banyak, cuman untuk dalam segi hal menunya menunya sudah cukup mumpuni lah. Dan harganya di kantin atau food court itu terbilang terjangkau untuk harga pelajar seperti kita ya, yang sangunya mungkin ada yang 10.000, ada yang 20.000, mungkin ada yang juga dari kalangan kolong berat ya, seperti anak bupati misalkan ya, sangunya 50.000. Ada di sini yang anaknya bupati. Siapa tahu ada yang mau daftar di sini ya. Siapa tahu. Nah, dan itu juga ya, di sini tuh kantinnya itu terjamin makanannya higienis, fresh ya. Itu fresh semua, nggak ada yang itu dibuatnya pagi hari langsung diantar ke sini ya. Intinya seperti itu. Kalau belinya pagi masih hangat tuh, enak banget. Masih enak. Apalagi ada risol. Iya, ada risol mayo ya, risol mayo. Jadi kalian jangan khawatir lagi risol mayo margo itu nggak akan kehabisan di sini, aman. Banyak variannya ya. Dan kita pada pembahasan pada kan tadi saya sudah sebentar. Dan tadi kita juga sudah menyampaikan bahwa kita mempunyai ekstrakurikuler. Nah, untuk untuk ekstrakurikuler itu mempunyai banyak sekali ya kita di sini, seperti pramuka, paskibra, klub bahasa Jepang, bahasa Inggris. Holding club, ada e-sport bareng. E-sport ya, di sini kita ada e-sport buat remaja-remaja, kalangan remaja suka main game ataupun ingin jadi pro player juga. Ada. Di sini ada e-sportnya juga ya. Dan basket nih. Ada basket ya, itu diperuntukkan orang-orang yang tinggi, tidak seperti saya yang pendek kayak kurcaci, itu tidak bisa ikut ya. Mungkin seperti itu ya. Bisa ikut itu. Bisa ikut menjadi penjaga bola. Enggak, yang ngambilin bola. Nah, dan juga ada volley juga. Wah, itu volleynya seru juga ya. Terus di sini ada pingpong ya. Di sini kalian di sini kalian jangan panik. Mejanya cuma satu, enggak, mejanya banyak. Ada banyak. Kalian main di mana aja tenang ya. Kalian bisa ini nih. Menantang kepala sekolah kita yang jago main pingpong. Tas. Nah, di sini juga ada pencak silat. Bagi kalian yang ingin belajar pencak silat, belajar bela diri ya, itu kalian bisa gunakan bisa mengikuti ekstrakurikuler. Biar kita tidak digelitik atau dibegal, untuk melindungi diri kita. Tapi jangan disalahgunakan untuk memukul teman kalian. Karena itu pencak silat itu soalnya ada maknanya. Kita itu belajar pencak silat itu untuk melindungi diri kita sendiri dari ancaman yang berbahaya, bukan untuk melukai teman kita sendiri, seperti itu ya. Ada itu karya ilmiah nih. Itu seperti Anda ingin belajar menjadi profesor yang ingin membangun misalkan nuklir ya, ingin membangun nuklir atau atom. Kesalahan itu hanyalah sekali ya, kesalahan membuat nuklir itu nggak apa-apa, masih bisa diperbaiki. Mungkin diledakan di mana itu? Mungkin bisa di mana-mana. Dan ada bulu tangkis juga. Ada bulu tangkis juga. Ada itu PMR ya. Ada PMR. Nah, kalian tahu sendiri lah PMR itu apa, kayak
PMS kok PMS apa ya, PMI kayak PMI seperti itu, Palang Merah Remaja. Nah iya dan iya dan untuk mungkin kalian juga akan bertanya juga ya, apa aja sih fasilitas yang ada di fasilitas itu kerjasama kerja. Nah mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, wah nanti kalau kita lulus dari sini kita kerja di mana ya, kita mau kemana ya, apakah kita jadi pengangguran yang cuman ngopi di depan rumah melihat teman-teman kita bekerja? Ya tidak, karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Iya, perusahaan besar ya, termasuknya yaitu ada PT Edukasiswa Media Indonesia, PT Game Lab Indonesia, dan PT Fukusuke Kogyo ya. Terus ada PT Fukusuke Kogyo Indonesia juga, dan ada PT Graha Media Informasi, dan ada juga Busuma Vision. Itu kalau Busuma Vision lokasinya ada di perempatan Jetis ya. TV-ku Semarang. Ya. Ada TV-ku Semarang ya. Dan kita juga ada PT Gosi atau Gosikul Indonesia ya. Ada PT Telkom Indonesia Salatiga. PT Telkom Indonesia Salatiga, dan masih banyak lagi lah. Dan untuk misalkan nih kita waktu kelas 2 seperti kita sedang PKL ini, program PKL itu atau magang itu semuanya full difasilitasi sekolah. Jadi kalian ada sesuatu ide atau ada suatu kreativitas yang kalian muncul, kalian bisa minta kepada guru pembimbing kalian untuk izin menggunakan alat, misalkan kamera seperti itu ya, kalian bisa seperti itu ya, kalian bisa bilang saja terhadap gurunya, nanti kita juga akan dipinjami ya. Yang penting jangan sampai hilang. Nah, ya betul sekali.